I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B akan mempresentasikan peran Fiktes peer-to-peer lending syariah dalam akselerasi permodalan UMKM, peluang dan tantangan di era digital. Nah, di sini saya tidak sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samar Fauziah dengan NPM 231002141 dan juga ada rekan saya ada Husnul Muhimah, Via Nurpadilah, Raffi Afgani, dan Devi Irham. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pematerian. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pembahasan yang akan kita bahas di sini. Perkembangan sebuah teknologi informasi mendorong transformasi sektor keuangan melalui inovasi finansial teknologi atau fintech. Nah, fintech sendiri ini menyediakan layanan keuangan digital yang lebih praktis, efisien, dan juga mudah diakses. Nah, salah satunya ini ya yang sedang berkembang pesat ini adalah peer-to-peer lending, yaitu sistem yang menghubungkan langsung antara lender dan juga borrower melalui platform digital tanpa perantara bank. Nah, di sini akan ada pembahasan terkait peer-to-peer lending, prinsip syariah, prinsip dalam pembiayaan syariah, regulasi fintech oleh OJK, mekanisme operasional fintech peer-to-peer lending, akad yang digunakan dalam pembiayaan, peran peer-to-peer lending syariah dalam pembiayaan UMKM, dan juga tantangan dan resiko implementasinya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu peer-to-peer lending yang akan disampaikan oleh Depri. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktu dan kesempatannya untuk bisa memaparkan terkait pematerian yang pertama. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam terkait pembahasan mengenai peer-to-peer lending, perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa sebuah perubahan besar dalam sektor keuangan. Saat ini masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada lembaga keuangan konvensional karena kini telah hadir berbagai inovasi yang menawarkan akses pembiayaan yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel. Salah satu inovasi tersebut adalah financial technology atau fintech, yang dimana hal ini mampu untuk mengklaim menjembatani kebutuhan pendanaan dengan cara yang lebih efisien di dalamnya. Nah, kita masuk ke dalam sebuah pembahasan yang pertama. Peer-to-peer lending syariah itu merupakan sebuah inovasi baru yang dimana hasil perkembangan daripada inovasi keuangan berbasis konvensional. Nah, di tengah kemudahan tersebut muncul sebuah kebutuhan akan sistem yang tidak hanya cepat dan praktis, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat Muslim. Oleh karena itu, kenapa bisa dinamakan sebagai peer-to-peer lending syariah? Hal yang melatar belakanginya adalah eh, cara ini merupakan sebuah solusi pembiayaan berbasis teknologi yang dimana hal ini tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk selanjutnya kita akan lebih membahas terkait peer-to-peer lending syariahnya terlebih dahulu. Peer-to-peer lending syariah merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi digital yang mempertemukan langsung pihak pemberi dana atau bisa kita sebut sebagai lender dengan pihak penerima dana yang bisa disebut sebagai borrower gitu ya, melalui sebuah platform online di dalamnya. Sistem ini menjadi sebuah alat alternatif bagi skema pembiayaan yang lebih cepat, praktis, dan efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya. Dalam pelaksanaannya, peer-to-peer lending syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga seluruh transaksi itu harus terhindar dari unsur-unsur maghrib. Apa itu unsur maghrib? Maghrib itu adalah maisir, goror, dan juga riba.
Selain itu, penggunaan akad atau penggunaan kontrak yang ada di dalamnya itu harus sesuai dengan ketentuan syariah yang telah diajarkan seperti itu. Di Indonesia sendiri, kegiatan ini diatur dalam sebuah fatwa atau sebuah regulasi yang bernama Fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 garis miring DSN MUI garis miring 2 garis miring 2018 yang dimana hal ini merupakan sebagai pedoman operasional vintage syariah di dalamnya. Berikutnya, ada tiga pihak utama dalam mekanisme peer-to-peer lending syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, pihak borrower, yaitu pihak yang mengajukan sebuah pembiayaan. Terus yang kedua ada lender, yang itu pihak yang memberikan sebuah pembiayaan. Terus yang terakhir ada penyelenggara vintage peer-to-peer lending, yang dimana skema ini merupakan sebuah skema bagian daripada perkembangan dari inovasi vintage yang tadinya telah diusung, tadinya telah ada gitu ya. Dan ketika vintage ini telah berkembang semakin pesat di Indonesia sendiri, yang dilatar belakangi juga oleh mayoritas Muslim terbesar di dunia, hingga lahirlah sebuah yang namanya inovasi keuangan yang berbasis Islam, di mana ini bisa kita namakan sebagai peer-to-peer lending syariah di dalamnya. Mungkin seperti itu untuk petikan di awal. Mungkin selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Depri yang sudah yang memaparkan terkait peer-to-peer lending syariah. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan terkait prinsip dalam pembiayaan syariah yang akan disampaikan oleh Saudari Tia Nurpadilah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan paling mendasar dalam materi kita, yaitu prinsip pembiayaan syariah. Nah, berbeda dengan sistem konvensional yang mungkin sudah sering kita temui ya, pembiayaan syariah ini menitik beratkan pada aspek keadilan, transparansi, serta pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Poin utamanya adalah bagaimana kita menciptakan sistem keuangan yang adil tanpa merugikan salah satu pihak. Nah, dalam praktiknya ada 3 batasan besar yang harus kita benar-benar hindari. Yang pertama itu landasan riba. Kami tidak menggunakan bunga sebagai instrumen keuntungan. Nah, sebagai gantinya, keuntungan didapat dari mekanisme bagi hasil, margin jual beli, atau imbalan jasa yang sudah disepakati bersama. Kedua, itu larangan boror. Setiap transaksi wajib memiliki kejelasan, mulai dari objeknya, harganya, hingga jangka waktunya. Itu harus transparan agar tidak ada ketidakpastian yang bisa memicu sengketa. Terus yang ketiga itu larangan maisir. Kita dilarang keras melakukan praktik spekulasi atau perjudian. Nah, pembiayaan syariah ini harus selalu didasarkan pada kegiatan ekonomi yang nyata dan produktif. Next, moderator. Nah, setelah memahami prinsipnya, tentu muncul pertanyaan, bagaimana aspek keamanannya? Nah, disinilah peran penting Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Agar inovasi vintage ini tidak disalahgunakan dan tetap aman bagi masyarakat, pemerintah melalui OJK telah menetapkan regulasi yang sangat ketat ya. Ada beberapa poin regulasi yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu POJK nomor 10 tahun 2022. Nah, ini tuh aturan utama yang mengatur segala aspek operasional vintage, mulai dari perizinan hingga mekanisme perlindungan konsumen agar berjalan transparan. Terus juga yang kedua itu Fatwa DSN MUI nomor 117. Ini khusus untuk pelayanan berbasis syariah. Vintage wajib patuh pada pedoman ini. Fatwa ini tuh memastikan bahwa seluruh akad yang digunakan itu benar-benar bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Terus yang ketiga itu pengawasan ganda. Dengan adanya sinergi antara regulasi OJK yang tadi dan pedoman dari DSN MUI,
penyelenggaraan vintage syariah diharapkan bisa lebih terstruktur dan aman, terutama dalam membantu akses permodalan bagi para pelaku UMKM. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Pia. Selanjutnya ini ada pembahasan terkait mekanisme operasional vintage peer-to-peer lending syariah dan juga akad yang akan digunakan dalam pembiayaan syariah yang akan disampaikan oleh Husnul Muhimah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan mengenai pembahasan mekanisme operasional vintage peer-to-peer lending syariah, di mana di sini terdapat beberapa poin. Pertama yaitu mengenai integrasi teknologi dan skema kontrak digital, di mana pada pembahasan ini yaitu platform vintage peer-to-peer lending syariah berperan sebagai marketplace digital yang mempertemukan pemilik dana atau sohibul mal dengan pelaku UMKM atau mudarib. Nah, secara langsung tanpa melalui perantara bank. Jadi setiap transaksi dilakukan melalui kontrak elektronik yang sah secara hukum dengan menggunakan tanda tangan digital sehingga seluruh hak dan kewajiban para pihak tercatat secara transparan. Sistem ini memberikan efisiensi biaya yang signifikan sekaligus membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal atau keuangan formal. Selanjutnya yaitu standarisasi akad dalam transaksi elektronik. Dalam setiap transaksi, platform menggunakan akad-akad syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, seperti akad mudharabah untuk skema bagi hasil dan akad murabahah untuk pembiayaan pengadaan barang modal dengan margin tertentu. Nah, selain itu, platform juga menjalankan mekanisme wakalah bil ujroh, di mana penyelenggara bertindak sebagai wakil dari pemberi dana dalam melakukan administrasi dan seleksi proyek. Atas peran tersebut, penyelenggara berhak menerima imbalan atau jasa yang bersifat tetap dan tidak didasarkan pada bunga pinjaman sehingga tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu prosedur mitigasi resiko dan penilaian kelayakan. Sebelum sebuah proyek dipublikasikan di platform, penyelenggara melakukan proses seleksi yang ketat menggunakan prinsip 6C, yaitu karakter, kapital, capacity, economic condition, collateral, dan juga constraints, di mana proses ini bertujuan memastikan hanya UMKM dengan kredibilitas tinggi yang mendapatkan pendanaan. Hal ini sangat penting karena dalam sistem syariah, keamanan investasi sangat bergantung pada transparansi informasi, mengingat penyelenggaraan platform tidak menanggung langsung resiko kerugian investasi. Oke, next. Selanjutnya yaitu, mohon maaf, poin yang tadi belum, yang sebelumnya. Yang terakhir yaitu alur distribusi dana dan pengembalian hasil. Setelah investor memilih proyek yang tersedia di platform, dana disalurkan langsung untuk membiayai kegiatan produktif UMKM sesuai kesepakatan. Pengembalian dana kepada investor tidak berupa bunga tetap, melainkan dalam bentuk bagi hasil dari keuntungan usaha atau margin dari transaksi jual beli tergantung akad yang digunakan. Jadi seluruh aliran dana ini diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip syariah. Oke, next. Selanjutnya yaitu mengenai akad yang digunakan dalam pembiayaan. Di sini pertama yaitu mengenai akad al-bai atau jual beli, di mana akad ini adalah perjanjian pertukaran barang bernilai antara dua pihak secara sukarela sesuai ketentuan syariat.
syariat. Dalam praktik fintech syariah, akad ini digunakan untuk membiayai pengadaan barang modal kerja yang dibutuhkan nasabah dengan harga ditetapkan berdasarkan harga pokok ditambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal. Nah, kelebihan akad ini adalah peminjam dapat memperoleh barang yang dibutuhkan untuk mendukung produktivitasnya, namun kekurangannya terdapat persyaratan ketat terhadap jenis barang yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu mengenai akad musyarakah, di mana akad ini akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil sesuai porsi modal masing-masing. Nah, dalam fintech syariah, akad ini digunakan sebagai bentuk kemitraan usaha atau platform dan pengguna layanan, di mana skema pembagian keuntungan dicantumkan secara jelas dalam kontrak perjanjian. Yang ketiga yaitu akad mudharabah, di mana akad ini adalah akad kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal penuh dan pihak lain mengelolanya dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Nah, dalam fintech syariah, akad ini mencakup pembagian modal kerja untuk perdagangan atau jasa serta investasi khusus berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan pemilik dana. Yang keempat yaitu akad wakalah bil ujroh, di mana akad perwakilan di mana seseorang mewakilkan urusannya kepada pihak lain dengan memberikan imbalan atas jasa yang diberikan. Selain itu, investor menyerahkan kuasa kepada dalam fintech syariah ini, investor menyerahkan kuasa kepada penyelenggara platform untuk mengelola dana pembiayaan dan penyelenggaraan menerima ujroh setelah borrower melunasi pokok pembiayaan beserta marginnya. Yang terakhir yaitu akad qard atau pinjaman murni, di mana akad ini pinjaman murni di mana peminjam wajib mengembalikan jumlah uang yang sama persis tanpa tambahan apapun sesuai waktu yang disepakati. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Husnul. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan yang akan disampaikan oleh Saudara Raffi terkait peran peer-to-peer lending syariah dalam pembiayaan UMKM dan juga tentang tantangan dan risiko implementasinya. Nah, tanpa berlama-lama, kepada Saudara Raffi, padanya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada peran peer-to-peer lending syariah dalam pembiayaan UMKM. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini itu ada 2 poin ya. Yang pertama ada landasannya, bahwasanya untuk layanan keuangan digital berbasis prinsip syariah, itu ada di Fatwa DSN MUI nomor 117/2018 yang menghubungkan pemberi dana dan menerima manfaat UMKM. Nah, adapun untuk beberapa peran ataupun kontribusi bagi UMKM terkait peer-to-peer lending ini, yang tentunya bahwasanya dengan adanya peer-to-peer lending ini, kita tuh sebagai UMKM akan menerima cipratanya dikarenakan kita bisa membuka akses yang lebih luas lagi gitu. Nah, khususnya yang pertama ini tuh ada penyediaan akad yang berkeadilan. Nah, berbeda halnya dengan sistem bunga yang tetap atau flat saja gitu. Jadi peer-to-peer syariah ini menggunakan akad seperti mudharabah yang sebelumnya oleh pemateri sudah dibahas juga ya. Itu bagi hasil, murabahah. Jika UMKM mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian dari kedua pihak maupun bank ataupun UMKM-nya, misal dikarenakan ada krisisnya ekonomi gitu, yang menyebabkan UMKM tersebut bangkrut. Nah, jika itu terjadi, beban resiko ini bisa dibagi bersama, karena kan tadi kan mudharabah itu kan bagi hasil ya, bersama sesuai kesepakatan akad di awal. Nah, ini tentunya akan memberikan kesempatan dan juga keringanan ya bagi pelaku usaha. Yang kedua itu ada inklusi keuangan bagi segmen unbankable. Nah, banyak UMKM
yang memang tidak memiliki aset untuk jaminan itu atau agunan, sehingga ditolak oleh bank. Jadi vintage peer-to-peer lending syariah ini hadir menggunakan alternatif credit scoring gitu. Seperti halnya riwayat transaksi penjualan digital. Nah, untuk menilai kelayakan yang nantinya apakah UMKM ini layak atau tidak gitu. Sehingga UMKM yang sebelumnya tidak punya aset tetap pun bisa tetap mendapatkan modal. Nah, itu poin yang kedua. Terus yang ketiga, ada kecepatan dan skalabilitas. Proses perbankan konvensional bisa memakan waktu berminggu-minggu, dengan teknologi verifikasi data bisa selesai dalam hitungan hari ataupun jam. Nah, bagi UMKM, kecepatan modal seringkali lebih penting daripada jumlah modal itu sendiri. Misalnya untuk memenuhi pesanan mendadak. Terus yang terakhir, ada penyambung donor dan penerima demokratisasi modal. Jadi platform ini memungkinkan masyarakat luas ataupun investor-investor kecil atau retail itu kan kita tuh bisa ikut membiayai gitu UMKM yang mulai dari nominal yang kecil. Ya, selayaknya kita investasi lah ke perusahaan kecil gitu. Jadi ini nantinya akan menciptakan ekosistem ekonomi gotong royong secara digital. Boleh di next, moderator. Nah, yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai risiko atau tantangan implementasi yang perlu diwaspadai ya untuk peer-to-peer lending ini. Yang pertama, ada risiko gagal bayar karena tidak ada agunan ataupun agunan itu tadi jaminan ya, jaminan fisik yang kuat seperti di bank. Risiko jika UMKM gagal mengembalikan dana sepenuhnya ditanggung oleh pendana investor gitu. Penyelenggara vintage itu cuma hanya bisa bertugas menagih, bukan menjamin uang kembali. Terus ada lagi, untuk seluruh aset peer-to-peer lending itu kan bersifat data ya. Ini kan sifatnya vintage gitu ya, teknologi yang pastinya asetnya itu akan berupa data. Risiko kebocoran data pribadi nasabah atau peretasan sistem ini akan resikonya tentu sangat besar gitu dan menjadi ancaman juga. Sekali sistem bocor, tingkat kepercayaan masyarakat itu nantinya pasti akan jatuh drastis. Terus ada lagi, investor terkadang tidak tahu kondisi asli di lapangan itu seperti apa. Karena hanya dengan melihat data yang ditampilkan di layar, karena kan peer-to-peer lending ini hanya bersifat financial technology, bukan berarti yang fisik gitu. Jika UMKM memberikan data palsu dan sistem verifikasi platform lemah, maka investor juga nantinya akan berada dalam posisi yang sangat beresiko. Mungkin cukup saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Raffi yang sudah memaparkan pematerian dan juga kepada teman-teman semua yang sudah memaparkan pematerian yang sangat luar biasa sekali gitu. Nah, apabila teman-teman semuanya memiliki pertanyaan atau ada yang belum dimengerti terkait pematerian yang sudah disampaikan, boleh langsung aja untuk mengirimkan komentarnya bisa via kolom chat maupun ke dalam pribadi gitu, chat pribadi dari pemateri ataupun moderator kayak gitu. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulannya. Mungkin vintage peer-to-peer lending syariah merupakan inovasi layanan keuangan digital yang mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui platform online dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Nah, mekanisme pembiayaannya menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, wakalah bil ujroh, dan qard, serta harus terhindar dari unsur maghrib ataupun riba goror maisir. Nah, keberadaan peer-to-peer lending ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Nah, dari sistem digital ini,
mempercepat dan juga fleksibel untuk dijadikan layanan sebagai alternatif pembiayaan yang inklusif dan juga mampu mendorong perkembangan usaha produktif. Namun dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti risiko gagal bayar, potensi kebocoran data, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan regulator, peningkatan keamanan sistem, dan juga edukasi kepada masyarakat agar fintech syariah ini dapat berkembang secara optimal dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan gitu, bisa langsung ketik di kolom chat nanti ya, teman-teman. Terima kasih. I just had to let you know you're